Tragedi hilangnya Thorik, pendaki yang viral di Gunung Piramid. Jadi guys, kisah ini tuh sempat viral gue angkat di RJ5 YouTube channel. Pada 2019 lalu, kita semua sempat dibuat heboh dengan kisah seorang anak yang bernama Thorik yang hilang di Gunung Piramid. Thorik merupakan pelajar SMP dari Bondowoso. Saat itu ia mendaki Gunung Piramid bersama 3 orang temannya, Pungki, Syafril, dan juga Rizky. Mereka berangkatlah tuh sekitar jam 7 pagi. Di awal pendakian, mereka itu sempat melihat ada kayak tengkorak gitu, tapi mereka berpikir masih positif aja. Jangan-jangan memang itu sengaja dibuatlah taruh di situ, entah apa tujuannya. Masuk di sore hari, mereka sudah mulai memasuki jalur Punggung Naga. Jalur yang terkenal curam di mana kiri kanannya itu langsung jurang dan jalannya itu hanya setapak saja. Jalur ini terkenal juga berbahaya. Nah saat itu Syafril ya, karena emang dia kecapean, dia memutuskan buat istirahat aja lah di sini. Sementara yang lainnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke puncak. Setelah sampai di puncak, ternyata cuaca lagi kurang bersahabat pada saat itu ya, mulai turun kabut. Mereka bertiga pun memutuskan untuk turun dari puncak. Saat turun, Thorik ini berada paling depan, sementara 2 temannya itu berada di belakangnya. Awalnya mereka tuh masih melihatlah Thorik itu ada di depannya, hingga nih ketika sudah mulai jalan terus, mereka mulai kehilangan Thorik. Mereka kira Thorik itu udah turun duluan ke lokasi teman yang lagi istirahat nih. Hingga pas mereka sampai, ternyata Thorik juga belum ada. Disitulah mereka memanggil-manggil nama Thorik, teriak-teriak berharap Thorik ini dapat segera ditemukan. Thorik, Thorik, Thorik. Tapi apa daya, ketika hari sudah mulai malam, mereka juga belum kunjung menemukan Thorik. Setelah hilang, warga tuh mulai ramai dan akhirnya pencarian tim SAR pun dilakukan. Tapi sampai hari ke-7, ketika sudah mulai dicari tuh di mana-mana, Thorik juga belum kunjung ditemukan. Beberapa hari setelah hari ke-7, seorang relawan yang bernama Eko berhasil menemukan Thorik dalam keadaan sudah tidak bernyawa, jadi seperti menyangkut di antara pepohonan. Adapun posisi tempat ditemukannya Thorik itu ya gak jauh ya dari lokasi Punggung Naga dan sekitar 15-20 menit lah ketika turun dari puncak. Semuanya sangat terpukul dengan kejadian ini dan semoga kita doakan ya almarhum dapat diterima di sisinya dan juga semoga ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Lagi lembur di startup malah diteror hantu wanita misterius. Jadi guys, gue pengen bacain cerita yang ada di berita, bukan hanya karangan gue semata. Hamdan namanya, sebagai seorang karyawan startup, udah biasa lah tuh pulang larut malam, mengerjakan proyek-proyek yang deadline-nya itu sangat rapat dan sangat cepat. Di malam itu, orang-orang emang pada lembur, tapi udah pada pulang. Nah, kerjaan Hamdan ini masih belum beres karena udah deadline banget nih, mau nggak mau dia kerjain sendirian tuh di kantor. Ternyata tuh serem juga ya, kerja sendirian, sunyi, sepi, nggak ada suara ngobrol dari teman-teman sekalian. Nah, tiba-tiba aja di tengah heningnya suara kantor, dia itu mendengar ada suara langkah kaki dari arah lorong deket ruang kerjanya. Di situ Hamdan cek jam, loh ini udah jam tengah malam. Siapa ya kira-kira yang jalan di lorong? Dan lama-lama suaranya itu makin lama makin keras. Dia mulai merinding, konsentrasinya mulai buyar. Dia penasaran ya sebenarnya ini ada orang yang jalan dia atau gimana. Akhirnya dia jalan lah tuh mendekati ke arah lorong tempat suara itu berasal. Nah ketika dia udah di lorong, dia ngeliat dari kejauhan itu di ujung lorong sana ya, ada seperti bayangan sama-sama. Nah, ketika Hamdan ini berjalan mendekati arah bayangan itu, dia ngeliat ada sosok cewek dong, pakai baju putih, rambutnya nutupin kepalanya. Loh, cewek siapa ini? Di situ dia pengen teriak, pengen lari, tapi kayak nge-freeze aja, nggak bisa teriak gitu, suaranya nggak bisa keluar, gitu loh, kayak ketahan. Nah nggak lama, cewek itu tuh kayak hilang aja gitu loh, kayak pakai jurus ninja, seret gitu loh. Nah si Hamdan itu lihat, cewek tadi ini pergi kemana? Setelah dia udah mulai agak sadar dan enakan, dia coba mikir ya, jangan-jangan ini halusinasi gue doang atau ilusi lah. Dia coba tuh mastiin lagi apakah bener ada cewek di sana di dekat lorong. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Dia tetap selesaiin pekerjaannya, lalu dia bergegas tuh balik ke rumah setelah selesai. Keesokan harinya dia ceritalah ke temen-temennya tuh, ternyata ada beberapa temen juga yang pernah melihat sosok ini. Lalu mulai muncul tuh gosip di kantor kalau ruangan dekat lorong itu adalah ruangan berhantu. Siapa nih di kantornya yang banyak gosip kalau kantornya itu adalah kantor berhantu? Komen dong.